Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Tika Permata Asri dengan nama pokok mahasiswa 104230008 dari program studi akuntansi Universitas Teknologi Digital. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas materi mengenai computer fraud and cyber security. Oke, langsung aja kita pembahasannya ya. Computer fraud adalah bentuk penipuan atau kecurangan yang melibatkan penggunaan komputer sebagai alat utama. Nah, tindakannya itu bisa berupa manipulasi data, pencurian aset digital, hingga penyusupan sistem tanpa izin. Penipuan itu terjadi karena adanya tekanan, peluang, dan rasionalisasi yang dikenal sebagai fraud triangle. Nah, adapun bentuk-bentuknya tuh, yang pertama itu ada input fraud, yaitu saat pelakunya tuh memanipulasi data saat memasukkan informasi ke sistem. Contohnya itu kayak misalnya ada seorang staf gaji yang menambahkan nama pegawai palsu dalam daftar payroll-nya untuk menerima gaji ganda. Lalu yang kedua itu ada processor fraud, yaitu penggunaan sistem komputer tanpa izin. Nah, misalnya tuh mantan pegawai yang masih bisa masuk ke sistem perusahaan dan mengubah data transaksi. Lalu yang ketiga itu ada data fraud, mengubah atau mencuri file data. Terus ada juga output fraud, menyalahgunakan hasil cetakan laporan, dan juga computer intrusion fraud, yaitu merusak software atau mengubah kode program perusahaan. Selanjutnya ada cyber security atau keamanan cyber. Itu merupakan upaya yang dilakukan untuk menjaga atau melindungi sistem komputer, internet, jaringan, dan data dari ancaman digital. Nah, di sini tuh ada 3 prinsip utama yang perlu dijaga, yaitu yang pertama ada kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Nah, kerahasiaan ini tuh berarti membatasi akses hanya untuk orang-orang yang berwenang. Contohnya itu bisa dengan mengaktifkan two-factor authentication saat login ke sistem keuangan. Lalu ada integritas, berarti menjaga agar data itu tidak dimanipulasi atau diubah tanpa izin. Contohnya itu dengan menggunakan enkripsi atau tanda tangan digital. Sedangkan yang terakhir yaitu ketersediaan, berarti sistem itu harus bisa diakses kapanpun dibutuhkan. Jadi, jika sebuah aplikasi keuangan mengalami gangguan lama, maka pengguna itu kan bisa kehilangan kepercayaan dan pindah ke layanan kompetitor. Nah, cyber security juga penting dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan digital gitu. Nah, seperti phishing atau penipuan lewat email, hacking itu penyusupan ke sistem, terus spoofing, penyamaran sebagai pihak resmi, hingga spamming, yaitu pengiriman email massal yang mengganggu sistem. Contohnya itu, seorang pengguna itu menerima email dari bank yang meminta verifikasi data ke rekening nih biasanya kan, padahal email tersebut tuh palsu gitu dan dirancang untuk mencuri informasi pribadi. Maka dari itu, setiap organisasi tuh harus menerapkan sistem keamanan seperti firewall, enkripsi, pembatas akses data, dan pemantauan aktivitas jaringan secara berkala. Nah, dalam dunia akuntansi modern saat ini, itu tuh sangat bergantung pada teknologi informasi dong. Cyber security itu bukan hanya tanggung jawab tim IT, tapi juga kita sebagai peran akunting. Nah, karena laporan keuangan dan data transaksi sekarang tuh kan banyak disimpan secara digital ya. Nah, maka ancaman cyber pun bisa langsung berdampak pada keakuratan dan kredibilitas laporan keuangan perusahaan. Misalnya itu, jika ada laporan keuangan bocor atau dirusak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka bukan hanya menyebabkan kerugian finansial dong, tetapi juga reputasi perusahaan bisa hancur ya. Oleh karena itu, kita sebagai akuntan tuh harus memahami bagaimana sistem keamanan cyber bekerja. Nih, bisa bekerja sama dengan auditor internal dan juga tim IT ya untuk memahaminya. Serta membantu menerapkan kontrolnya seperti audit trail, otorisasi akses, dan pengamanan data. Dengan begitu, kita itu tidak hanya bisa mencegah kerugian, tapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap integritas sistem akuntansi digital.
Oke teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan dalam video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian materinya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.